kita harus banyak-banyak istighfar ya, karena tanda-tanda akhir zaman sudah mulai kelihatan katanya. Iya, ya, benar. dan semuanya akan hilang, hancur, kembali pada Allah. Nah, tapi apa saja yang masih utuh ketika sangkakala ditiup? Langsung kita lihat aja penjelasannya. Ini dia. Yang tidak hancur saat sangkakala ditiupkan. Pemirsa, jika mendengar kata kiamat, hal pertama yang terlintas di benak kita adalah sebuah keadaan di mana bumi akan hancur dan segala yang hidup di dunia akan mati. Mengerikan. Ya, itulah satu kata yang akan terucap di bibir kita. Tapi, sebagai umat muslim, mempercayai akan datangnya hari kiamat merupakan suatu hal yang wajib, karena itu termasuk ke dalam rukun iman yang keenam. Hari kiamat itu memiliki beberapa pertanda, seperti tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, tanda kiamat besar diantaranya yaitu munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan lain sebagainya. Tapi, tanda-tanda dari kiamat besar itu akan musnah seketika saat trompet sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil. Tapi kapankah sangkakala itu ditiup? Tidak ada satu orang pun yang mengetahui perkara gaib ini. Seperti firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Quran Surah An-Naml ayat 65. Berbicara mengenai trompet sangkakala, ada beberapa pendapat mengenai keberadaan dari trompet ini. Seperti diantaranya ialah seorang ilmuwan dari NASA yang disebut-sebut telah menemukan bentuk dari sangkakala. Sedikit mengingatkan, menurut penelitian dari NASA, alam semesta yang kita tempati inilah yang dinamakan sangkakala. Kenapa? Karena setelah diteliti melalui WMAP, pada bagian ujung belakang wilayah trompet alam semesta itu berbentuk seperti lingkaran yang membesar dan mengerucut di bagian depannya sehingga berbentuk seperti trompet. Wallahu a'lam bishawab. Namun, jika kita berpikir sejenak jauh lebih dalam, pernahkah terlintas di benak Anda apa yang terjadi ketika sangkakala ditiupkan? Sebenarnya siapa sajakah yang akan mati? Inilah penjelasannya dari tim berita Islami masa kini. Pemirsa, seperti yang sudah kita ketahui, ketika trompet sangkakala ditiupkan, pasti seluruh kehidupan yang ada di dunia ini pasti akan musnah. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, dan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehancurannya maka akan hancur, kecuali surga dan neraka. Arsy, sangkakala, Al-Qalam, dan Lauhul Mahfuz. Lantas benarkah pernyataan tersebut? Jika sangkakala ditiupkan, ternyata ada beberapa hal yang tidak hancur, yaitu surga dan neraka. Dalam hal ini Allah telah menyatakan kekekalannya dalam ayat-ayat yang banyak. Di antaranya yaitu, adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Quran Surat Hud ayat 106 hingga 108. Maksud dari ayat tersebut ialah tersirat bahwa surga neraka itu diciptakan untuk kekal dan tidak akan binasa, serta tidak akan ditetapkan kematian pada keduanya. Selanjutnya yang tidak akan hancur yaitu arsy Allah.
di mana arsy ini merupakan singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diungkapkan dalam firman-Nya yang berarti, dan mereka mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam jannah di mana saja kami kehendaki. Maka jannah itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arsy bertasbih sambil memuji Rabb-Nya, dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil, dan diucapkan, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran Surah Az-Zumar ayat 74 hingga 75. Syekhul Islam pun berkata bahwa Al-Arsy tidaklah masuk ke dalam makhluk-makhluk yang diciptakan dalam waktu 6 hari, dan tidak pula dibelah dan dipecah. Bahkan hadis-hadis yang masyhur menegaskan apa yang telah ditunjukkan Al-Quran tentang ketidakpunahan Al-Arsy. Selain singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pula kursi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa itu kursi Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah langit yang 7 dibanding kursi kecuali laksana lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang. Hadis riwayat Ibnu Hibban 361 sahih. Pemirsa, sesungguhnya kursi Allah itu tidak akan hancur, sebagaimana halnya arsy berdasarkan ijma ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jika singgasana Allah yaitu arsy dan kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan hancur, maka sama halnya dengan Lauhul Mahfuz, di mana tempat ini merupakan kitab tempat Allah untuk menuliskan segala seluruh catatan kejadian di alam semesta. Adapun nama lain dari Lauhul Mahfuz yang berdasarkan Al-Quran yaitu Ummu Al-Kitab, Kitabim Maknun, Kitabim Mubin, sebagaimana telah dikatakan dalam firman Allah yang artinya, tiada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi, melainkan terdapat dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Quran Surah An-Naml ayat 75. Maka dari itu Lauhul Mahfuz pun tidak akan hancur berdasarkan ijma ulama. Kalam atau pena ternyata juga termasuk salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan hancur ketika sangkakala ditiupkan menurut beberapa ulama. Karena kalam atau pena merupakan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasul, sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Kalam. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah. Kemudian Al-Kalam berkata, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai datang hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Selain itu, meskipun tiupan sangkakala itu dapat menghancurkan manusia, tapi ternyata sangkakala tidak dapat menghancurkan tulang ekor manusia. Tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari 4935. Dan yang terakhir ialah ruh. Ruh ini juga tidak akan hancur ataupun binasa ketika sangkakala ditiupkan, karena makhluk yang binasa di saat itu akan dicabut ruhnya dan meninggal. Lalu kemudian ruh itu dikembalikan ke jasadnya di saat hari dibangkitkan. Hal ini menunjukkan bahwa ruh tidak akan hancur berdasarkan kesepakatan para ulama. Pemirsa, beriman kepada hari kiamat memang diwajibkan, karena hal tersebut termasuk ke dalam rukun iman yang ke-6. Tapi ternyata ada beberapa hal yang tidak akan binasa ketika sangkakala ditiup. Bahkan malaikat Israfil yang bertugas untuk meniupkan sangkakala itu pun akan binasa. Dan sebagai umat muslim, semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya pemirsa, di hari akhir nanti semua akan binasa, akan hilang, hancur, kecuali beberapa hal, diantaranya itu surga dan neraka, lalu kemudian arsy atau singgasana Allah, kursi Allah, dan Lauh Mahfuz atau kitab Allah. Ya, dan selanjutnya juga ada kolam atau pena
Dan yang terakhir adalah tulang ekor manusia yang tadinya dihancurkan lalu dirakit kembali sampai akhirnya dikembalikan lagi ruh kita ke jasad kita. Subhanallah, mudah-mudahan dengan liputan tadi kita semakin yakin ya bahwa akan ada hari akhir. Jadi sekarang perbaiki diri kita, berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin insya Allah. Dan setelah ini kita masih akan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.